Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Kembali lagi kita berjumpa dalam doa pagi online GKI Saman Hudi. Dan sebentar, mari kita bersama membaca juga belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sepenuhnya untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur karena pada saat ini kembali kami boleh berjumpa dalam doa pagi online GKI Saman Hudi. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca juga belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau beri kami semua hikmat ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh kami pahami dan juga boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang diberikan LAI adalah Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini tema yang akan kita bahas adalah kasihanilah aku. Untuk membahas tema ini saya mau bertanya, kira-kira apa yang akan kita katakan kepada Allah ketika kita sedang mengalami pergumulan berat yang bahkan bisa membuat kita putus asa? Apakah akan banyak kata yang keluar dari mulut kita? Saya rasa kata-kata mungkin akan tertutup oleh isak tangis, kebingungan, dan ketidakberdayaan kita. Sehingga kita pun bahkan bingung dengan apa yang mau kita sampaikan kepada Allah di dalam situasi berat tersebut. Pernahkah saudara berada di dalam situasi seperti itu? Apalagi di dalam pandemi saat ini ya. Saya yakin banyak orang yang sedang bergumul dengan banyak permasalahan berat. Nyatanya situasi berat ini pula yang sangat mungkin dialami oleh pengemis buta yang berusaha menemui Yesus di dalam bacaan kita barusan, Bapak Ibu Saudara. Orang buta tersebut bahkan sepertinya hanya mengemis di pinggir jalan untuk mendapatkan kebutuhannya. Tidak ada orang yang merawat ataupun menolongnya. Kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi ya, dia harus bertahan hidup sendiri dengan kekurangannya. Bahkan keberadaan pengemis buta ini nampak benar-benar dianggap mengganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Kita bisa melihat hal tersebut saat ia beberapa kali berseru kepada Yesus yang kebetulan lewat.
"Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun orang-orang di sekitarnya justru menegur dia agar diam dan tidak berteriak lagi, karena mungkin teriakannya dianggap mengganggu. Begitu malang nasib dari pengemis buta ini, yang terus-menerus mendapatkan berbagai perlakuan yang saya rasa tidak adil terhadap dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap permasalahan yang dialami oleh si orang buta, saya rasa ada banyak kesempatan yang dapat membuat orang buta tadi memilih untuk menyerah. Banyak kesempatan yang dapat membuat dia memilih menyerah untuk berbuat apa-apa terhadap kondisinya. Entah dari lingkungan yang tidak mendukung dia, bahkan dari kondisi dirinya sendiri yang punya kekurangan. Namun, satu hal yang perlu kita pelajari dari orang buta ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu, yaitu meski di dalam cobaan, dia tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan hal yang ajaib bagi dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam menghadapi masalah hidup yang berat, sudah berapa kali kita menyerah dan berhenti berseru kepada Tuhan? Sudah berapa kali di dalam masalah kita bukan berseru pada Tuhan, tapi malah mengandalkan diri sendiri, dan bahkan mengandalkan cara-cara yang tidak baik supaya kita bisa lepas dari masalah kita. Kita pun merasa Tuhan tidak mampu, dan kita merasa kita lebih paham cara untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki. Sudah berapa kali kita melupakan untuk berseru kepada Tuhan? Jika kita pernah berada di dalam kondisi tersebut, hari ini kita kembali diajarkan oleh seorang yang buta bahwa di dalam masalah yang dimilikinya, dia mengingat untuk berseru memanggil Tuhan dengan imannya. Di dalam seruannya ada ketidakberdayaan, kerendahan hati sekaligus harapan yang dia serukan dengan kerendahan, dengan kesadaran bahwa dia itu lemah, terbatas dan tidak sempurna. Sehingga di dalam setiap kerapuhan tersebut, dia butuh pengasihan dan pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah di dalam masalah kita juga mengingat untuk memanggil Tuhan seperti si buta tadi? Apakah kita merasa butuh Tuhan? Atau justru kita terlalu sibuk dengan masalah kita sampai-sampai kita lupa bahwa nyatanya Tuhan itu dekat dengan mereka yang mau berseru padanya. Kiranya dari kisah orang buta ini, kita juga belajar untuk selalu punya pengharapan pada Tuhan di dalam segala kesesakan yang kita alami. Dan kiranya kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, namun kita menyadari kerapuhan kita sehingga kita mau untuk berseru dan bersandar pada Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberikan kita kesadaran untuk tetap berseru kepadanya meskipun kita merasa tidak ada jalan keluar. Namun sebagaimana dia dapat membuat hal ajaib kepada si orang buta, saya yakin dia pun dapat menjadikan hal ajaib bagi kita umat yang mau berseru dengan iman kepadanya.
Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan bahwa di dalam kesesakan nyatanya Engkau dekat. Dan biarlah di dalam kesesakan yang kami alami, kami diajar untuk terus mengandalkan Engkau dan bukannya ego yang kami miliki. Inilah doa yang kami serukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kiranya di dalam kesesakan kita selalu mengingat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dalam kasih-Nya. Sehingga di dalam kesesakan kita senantiasa mau berseru kepadanya dan tidak lupa kepadanya. Tuhan menyertai kita semuanya. Selamat pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.